Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Menyembunyikan kebenaran. Senja melangkahkan kakinya dengan kontai. Tak peduli dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang, ia terus berjalan menyusuri trotoar. Terik mentari semakin menyengat menerpa tubuh Senja yang sudah lelah. Hatinya, pikirannya juga raganya, semuanya lelah seakan tak ada lagi semangat dalam dirinya. Beberapa menit kemudian, Senja merasa tubuhnya lemas dan kepalanya pun pusing. Lalu Senja tak ingat lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Di tempat yang tak jauh dari sana, seorang lelaki sedang berjalan keluar dari sebuah restoran. Ia langsung berlari saat melihat seorang wanita pingsan dan jatuh tersungkur. Mbak, bangun mbak, panggil lelaki itu sambil membalikkan tubuh Senja. Ayah, teriak lelaki yang ternyata adalah Ken. Ayah, bangun ayah, kamu kenapa ayah? Teriak Ken sambil menggoyangkan tubuh Senja. Namun Senja masih tetap terdiam dengan mata yang terpejam. Tanpa banyak kata, Ken langsung mengangkat tubuh Senja dan membawanya ke mobil. Ken membaringkan tubuh Senja di kursi belakang, sedangkan dirinya langsung duduk di depan kemudi. Bertahanlah ayah, aku akan membawamu ke rumah sakit, kata Ken sambil menghidupkan mesin mobilnya dan melajukannya dengan cepat. Kenapa pertemuan kita harus seperti ini ayah? Gumam Ken dengan pelan. Lalu ia membelokkan mobilnya ke kiri, ia memilih jalan pintas karena jalan raya yang ia lalui cukup padat. Sekitar setengah jam kemudian, Ken sudah sampai di halaman rumah sakit. Ia menghentikan mobilnya, lalu keluar, dan mengangkat tubuh Senja. Suster, tolong suster, teriak Ken pada seorang perawat yang ada di sana. Lalu perawat itu membimbing Ken untuk membawa Senja ke UGD. Dan tak berapa lama kemudian seorang dokter datang memeriksa Senja dan menyuruh Ken menunggu di luar ruangan. Apa yang terjadi denganmu ayah? Ucap Ken sambil mondar-mandir di depan ruangan. Semoga kamu baik-baik saja ayah. Bodoh sekali Fajar. Punya istri diabaikan sampai pingsan di pinggir jalan. Kamu juga kenapa memilih dia ayah? Aku yang tulus mencintai kamu, yang pasti bisa menjaga kamu, gerutu Ken dengan kesal. Tak berapa lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang dokter sedang berdiri di ambang pintu sambil tersenyum. Bagaimana keadaannya dokter? Tanya Ken sambil mendekati dokter itu. Anda keluarganya. Saya temannya, saya menemukannya pingsan di pinggir jalan, jawab Ken. Oh, begitu. Pasien tidak apa-apa, dia hanya lelah dan mungkin ada banyak beban yang sedang dia pikirkan. Dia sudah sadar, silakan temui dia. Saya akan menyuruh suster menyiapkan makanan untuknya. Sepertinya perutnya sedang kosong, kata dokter itu sambil tersenyum. Baik dokter, terima kasih ya, ucapkan. Iya. Lalu Ken melangkah masuk ke dalam ruangan. Ia mendekati Senja yang sedang duduk di ranjang rumah sakit. Ayah, panggil Ken sambil duduk di sebelah Senja. Ken, kamu yang menolongku, tanya Senja. Iya, tadi aku melihatmu pingsan. Kamu kenapa? Aku tidak apa-apa, jawab Senja sambil menggeleng. Hubungan kita memang sudah berakhir, tapi tidak ada salahnya kan jika kita berteman. Aku tahu kau sedang memikirkan banyak masalah ayah, berbagilah denganku siapa tahu aku bisa membantumu, kata Ken sambil menatap Senja. Senja membalas tatapan Ken, namun bibirnya masih diam, dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Kamu lebih kurus dari terakhir kali kita bertemu ayah, ucap Ken seraya merapikan rambut Senja yang sedikit berantakan.
Kamu salah lihat Ken, dari dulu aku seperti ini. Jawab Senja sambil menunduk. Di saat aku sedang lelah, dan hubungan pernikahanku mulai retak, kenapa malah Ken yang datang menolongku? Kenapa takdirku harus serumit ini? Batin Senja dalam hatinya. Begitukah? Lalu kenapa kau terlihat murung? Ayah, ceritakan apa masalahmu. Aku di sini siap membantumu. Ucap Ken sambil menggenggam tangan Senja. Aku tidak punya masalah apa Ken? Lepaskan tanganmu, aku sudah menikah, kata Senja sambil melepaskan tangannya dari genggaman Ken. Iya, kau sudah menikah. Tapi justru pernikahan itu yang menjadi beban dalam hidupmu. Aku tahu apa yang kau alami ayah. Kau sampai meminta Sela untuk menyelidiki Adara, mantan kekasih dari Fajar Mahardika. Ucap Ken. Senja tersentak kaget. Spontan ia langsung menoleh dan menatap Ken. Kau tahu dari mana? Tanya Senja. Sela bukan teman yang baik ayah, dia memanfaatkan kamu demi mendekatiku. Apa kau tidak sadar akan hal itu? Maksud kamu? Sela menyuruhku untuk mencari tahu tentang Adara. Dia sering menghubungiku dengan alasan membahas masalahmu. Dia memanfaatkan kamu demi perasaannya sendiri, jawab Ken. Jika dia mencintaimu, kenapa kamu tidak menjalin hubungan dengannya? Kata Senja sambil memalingkan wajahnya. Jujur ia merasa kesal saat mendengar Sela memberitahukan masalahnya pada Ken. Aku tidak bisa menjalin hubungan dengan wanita lain, sementara di hatiku masih ada nama kamu. Jawab Ken. Jangan bahas hal itu, kata Senja dengan cepat. Kenapa, ayah, sudah saatnya kau tahu tentang masa lalu. Diam, dan dengarkan aku berbicara, ucap Ken dengan tegas. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Senja sambil kembali menatap Ken. Dulu aku hanya ingin menolong Kania. Kau tahu hidupnya sederhana. Keluarganya tidak berani menolak saat ada pengusaha kaya yang melamar Kania. Kau juga tahu bagaimana rasanya hidup di zaman sekarang. Menyinggung orang kaya itu bukanlah hal yang bagus. Ucap Ken memulai ceritanya. Saat itu Kania sudah punya kekasih, dan dia sama sekali tidak tertarik dengan pengusaha kaya itu, karena dia sudah duda. Kita tetanggaan, hubungan keluarga kita cukup dekat. Kania meminta tolong padaku untuk berpura-pura menjadi calon suaminya. Dia tidak punya teman yang kaya selain aku, dan aku menolongnya. Aku pergi bersamanya menemui pengusaha itu. Tapi bodohnya aku tidak memberitahukan hal ini padamu. Dan aku tidak tahu kenapa kau bisa datang di saat yang tidak tepat. Sambung Ken meneruskan ceritanya. Kau serius dengan perkataanmu Ken? Tanya Senja. Aku serius, bahkan aku berani bersumpah.
Aku tidak punya hubungan apa dengan Kanya, aku hanya menolongnya. Kau tahu, setahun sejak kejadian itu dia menikah dengan kekasihnya, sekarang mereka sudah punya anak. Jawab Ken. Senja tertunduk lesu, kenapa semuanya menjadi seperti ini? Jika ucapan Ken benar adanya, betapa kejamnya dia sudah meninggalkan lelaki itu. Ayah, kenapa saat itu kau berada di sana? Tanya Ken. Sebenarnya Sela yang memberitahuku. Jawab Senja. Sela, sial, jadi semua ini akibat wanita itu, licik sekali dia, gerutu Ken dengan kesal. Belum sempat Senja menjawab ucapan Ken, tiba seorang perawat datang sambil membawa nampan berisi makanan. Terima kasih, ucap Ken sambil menerima nampan itu. Perawat itu tersenyum sambil mengangguk, lalu ia pergi meninggalkan Ken dan Senja. Makan ya, aku suapi, kata Ken, dan Senja menjawabnya dengan anggukan. Ayah, jangan lagi bicara apapun pada Sela, dia teman yang berhati busuk. Ceritakan masalahmu padaku, aku akan membantumu. Saat ini aku sudah mendapatkan sedikit informasi tentang Fajar. Jika kamu mau bicara keseluruhan masalahnya, mungkin aku bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Kata Ken sambil menyuapi Senja. Senja tertegun sejenak. Ia menghentikan kunyahannya, dan menatap Ken lekat-lekat. Kau serius? Iya. Apa yang kau tahu tentang Kak Fajar? Tanya Senja dengan tidak sabar. Semoga Ken bisa membantunya menguak rahasia Fajar. Saat di Singapura ia tinggal di sebuah apartemen milik Adara Victoria. Tapi orang suruhanku tidak pernah melihat Fajar bersama Adara. Dan apartemen itu sebenarnya kosong. Sebelum Fajar tinggal di sana, tidak ada seorang pun yang tinggal di apartemen itu, kata Ken sambil menatap Senja. Kau serius, Ken? Tanya Senja dengan pelan. Aku serius, jawab Ken. Jadi benar, Kak Fajar masih ada hubungan dengan Adara. Meskipun tidak ada bukti mereka bersama, tapi dengan tinggal di apartemennya itu sudah cukup membuatku yakin dengan kesimpulanku. Ucap Senja dalam hatinya. Ken tak lagi berbicara, karena Senja juga diam tanpa kata. Suasana dalam ruangan itu hening, hanya bunyi kunyahan pelan dari mulut Senja yang terdengar samar-samar. Tak lama kemudian Senja sudah menghabiskan makanannya. Ia menatap Ken yang hendak beranjak dari duduknya. Ken, panggil Senja. Kenapa? Kamu mau kemana? Tanya Senja.
Aku mau menaruh nampan ini di meja. Ada apa? Ken balik bertanya. Ken. Katakan saja ayah, bisakah kau membantuku? Tanya Senja. Sela tak bisa lagi kuharapkan, dan melakukannya sendiri itu mustahil. Mungkin tidak salah jika aku meminta bantuan pada Ken. Dia cukup cerdas, semoga dia bisa menguak rahasianya Kak Fajar. Ucap Senja dalam hatinya. Tentu saja, katakan apa yang bisa kubantu, kata Ken sambil kembali duduk. Tolong selidiki orang yang bernama Aryan. Dia orang Singapura, dia pasti ada hubungannya dengan kepergiannya Kak Fajar. Dia juga tahu tentang Adara, ucap Senja. Aryan, iya. Baik, aku akan mencari tahu tentangnya. Informasi apa lagi yang kau punya? Semakin banyak petunjuk semakin mudah untuk mengetahui semuanya, kata Ken sambil menatap Senja. Tidak ada, hanya itu. Jawab Senja. Tentang Hana itu tidak penting. Jika Ken bisa mengungkap siapa Aryan, rahasia Kak Fajar juga akan terungkap. Dan tentang Kak Fajar yang tidak pernah menyentuhku, tidak mungkin aku mengatakannya pada Ken. Ucap Senja dalam hatinya. Di dalam sebuah ruangan yang cukup luas, Fajar duduk di atas kursi kerjanya. Beberapa berkas tampak menumpuk di atas meja, juga layar komputer yang dibiarkan menyala begitu saja. Meskipun Fajar sedang duduk di sana, namun pikirannya masih tertinggal di apartemen. Bayangan air mata Senja sangat mengacaukan perasaannya. Ia sedikit menyesali perbuatannya tadi pagi yang cukup kasar terhadap Senja. Tidak adakah jalan keluar dari masalahku ini? Semua ini sangat berat. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi. Ucap Fajar sambil memegangi kepalanya yang terasa pening. Di saat Fajar sedang larut dalam kesedihannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Fajar meliriknya sekilas, ternyata yang menelponnya. Dengan malas Fajar meraih ponsel itu, dan menempelkan di telinganya. Halo, sapa Fajar. Halo Fajar, jawab lelaki itu. Ada apa? Tanya Fajar. Tadi aku bertemu istrimu, jawab lelaki itu tanpa basa-basi. Fajar tersentak kaget. Kenapa dia bertemu Senja? Memangnya Senja kemana? Di mana kau bertemu dengannya? Tanya Fajar dengan cepat. Di dekat pusat perbelanjaan, aku tidak tahu dia mau kemana, tapi yang jelas dia menanyakan tentang Adara pada Hana. Ucap lelaki itu.
Lalu apa yang Hana katakan pada Senja? Tanya Fajar dengan jantung yang berdebar-debar. Ternyata Senja belum menyerah. Dia masih terus mencari informasi tentang Adara. Dia hanya bilang kalau Adara tidak mungkin mengganggumu. Tapi dia tidak mengatakan bagaimana keadaan Adara sekarang. Jawab lelaki itu. Ah, syukurlah, setidaknya Senja tidak tahu tentang rahasiaku. Ucap Fajar sambil bernafas lega. Kedepannya, ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Bukan tidak tahu, tapi belum tahu. Apa maksudmu? Tanya Fajar. Sampai kapan kau akan menyembunyikan semua ini darinya? Cepat atau lambat dia akan tahu kebenarannya. Jadi kenapa kau tidak jujur saja padanya? Kamu jangan gila. Aku tidak mungkin mengatakan semua ini padanya. Dia pasti akan meninggalkan aku. Dan aku tidak mau itu terjadi, kata Fajar dengan nada yang sedikit tinggi. Kau jujur, atau tidak, pada masanya nanti dia tetap akan tahu. Kau tidak mungkin bisa menyembunyikan semua ini selama-lamanya. Jika memang dia tidak bisa menerima kekurangan kamu, suatu saat nanti dia juga akan meninggalkan kamu. Ucap lelaki itu dengan tegas. Bersambung.